wali santri, wali murid, wabil khusus pimpinan segenap guru-guru pengajar asatiz Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muttaqi Santong Kayan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang barakah ini. InsyaAllah mudah-mudahan sesuai dengan namanya Al-Muttaqi, okay? Al-Muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Yang namanya bertakwa itu orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, di waktu yang barakah ini juga, di pagi hari, burika ummati fi bukuriha, terberkatilah umatku di pagi harinya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sekarang ini berada di suatu tempat yang mana kita doakan tempat ini barakah, yang mana kita doakan tempat ini berkembang, yang dimana kita doakan tempat ini maju, yang mana kita doakan tempat ini amiratun bil talabah. Kita doakan tempat ini sebagai pusat penggemblengan santri dan santriwati untuk menjadi calon-calon wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dan kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren ini, sebagaimana dalam wasiat Al-Mawfullah Bapak Maulana Syekh, beliau mengatakan di satu akhir bait wasiat beliau sebuah pepatah, empak bau tunjung tilah. Apa? Empak bau tunjung tilah. Itu pepatah Sasak. Pepatah Sasak yang diabadikan oleh Al-Mawfullah Bapak Maulana Syekh dalam wasiat beliau, empak bau tunjung tilah. Maksudnya apa? Kalau dokam empat bau, tempatnya masih bagus, tunjungnya, bunga-bunganya, tojangnya, lomaknya, semuanya masih tilah, masih bagus. Maksudnya apa? Tempat ini insya Allah kita harapkan menghasilkan tulab, menghasilkan pejuang-pejuang agama yang mumpuni tanpa ada kekeruhan di sekitarnya, tanpa ada kerusakan di sekelilingnya. Al-Mawfullah Bapak Maulana mengatakan empak bau tunjung. Berarti lamun empak bau masih tilah tunjung, kan dik ngeropek lalu, dik ngerupah lalu. Adik entah lamun dokep empak nih dia pes dokep mau pak, kolamnya, tempatnya masih tilah. Mohon maaf, ini dia agak sensitif sedikit mungkin pembahasannya. Di atas kita ada pondok pesantren yang dinamakan dengan nama Al-Baqiyatus Salihat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal baqiyatus salihat khairun 'indaka thawaban wa khairun amala. Dalam ayat lain, khairun 'indaka thawaban wa khairun maraddah. Al-baqiyatus salihat, baqiyatus salihat. Tahu makna baqiyatus salihat? Ya? Tahu baqiyatus salihat? Tahu ya? Nah, Rasulullah menjelaskan al-baqiyatus salihat adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hunnal baqiyatus salihat, sabda Nabi. Jadi yang namanya baqiyatus salihat adalah subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di atas ada pondok pesantren yang namanya Al-Baqiyatus Shalihat. Kemudian kita sekarang berada di pondok pesantren yang namanya Al-Muttaqin. Ampura ni ke di tengah tak berkecuah lagu biasa ya. Lamun narak lembaga baru di samping lembaga yang lama keruain natonde. Keru natonde. Biasa keru biasa dia. Begitu pula lamun besnina semana. Makin biasa menantu kancing mentawak besiak natonde. Jarang terdait mentawak bagus tiba menantu saknina. Jarang ni ke. Munara aja. Luar biasa wah ni kene. Jarang. Biasa mentawak saknina kurangan tandeman menantu ini. Kembali. Karena mertua yang perempuan dia sebagai ibu merasa anaknya direbut dari dirinya, merasa kasih sayangnya direnggut dari dirinya. Sila lamut barang badai kanjeng mentoa, barang badai kanjeng biasa barang dimin lain doang lalu kerja kanjeng seni ini cebrut mentoa ina dekat barang belian de seni ini duren lang ina. Kenapa? Karena orang tua itu merasa bahwasanya kasih sayang anaknya itu berkurang setelah adanya istri. Berarti istri anaknya merenggut kasih sayang anak kepada ibu dari dirinya. Itu yang terjadi. Begitu pula yang terjadi sekarang. Wallahu a'lam yang sebenarnya. Namun mungkin di Al-Baqiyatus Shalihat sebagai induk kita, Al-Baqiyatus Shalihat sebagai ibu kita, ketika anaknya sudah besar, kemudian anaknya menikah, berumah tangga, pasti ada rasa di orang tua. Wah, sak pada belik je binaan diri pondok. Ini jaga ni keke wallahu a'lam. Itu karena perasaan yang seperti itu adalah keadaan yang wajar, keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. Lagu Nabi bahasa Bapak. Marak ni ke bahasa Bapak. Adik ebe keru-keruai. Lamun keruai tak kembali ya? Bersih dong dah, berdai balik. Bilang keruai ini tetap bersih baik, sila. Lamun keruai tak kembali ya? Tadi, lamun keruai tak kembali ya? Adik, ngone sadik, tadi meneng, wansak meneng ya, pot sedo. Lamun naik keru siri terupah siri. Nah, jadi mari, kalaupun ada masalah, kalaupun ada problem, didik siri pekeru gue. Harus ada yang meredam, harus ada yang mengalah. Yang di sana mengalah, yang di sini mengalah. Lamun tuang ngalah selaput, ampuk tadi deh baik ngone kan meneng. Nggih, ketika meneng itu baru kita bersinergi, baru kita saling sedo. Itulah namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tidak salah. Yang sangat berbangga dengan pondok pesantren Salafiyah Al-Muttaqin ini, karena saat sekarang ini jarang sekali ada orang yang
melakukan hal yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Muttaqin. Boleh kita katakan pondok pesantren ini dia tidak ikuti arus, tapi dia melawan arus. Makin kan sakenya ketenar, nanti ketenar. Tahfidz Quran, menghafal, itu tenar enggak? Sedang tenar-tenarnya sekarang. Lamun sa baca kitab, lamun sa ngapalan, kurangan gaul. Coba sih nak, lamun musabaqah tilawatil Quran, bagaimana itu? Di kecamatan, beli-belian, di desa, di kampung, di provinsi, di negeri, luar biasa besarnya. Tapi kalau musabaqah qiraatul kutub, jari si santen kocek tak musabaqah. Berarti Al-Muttaqi ini berani melawan arus, berani tidak populer, berani tidak tenar, demi menjalankan bahwasanya yang paling baik adalah nanti para warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sayati zamanun katsirun khutaba'uhum qalilun fuqaha'uhum. Akan datang satu zaman nanti banyak orang yang pandai berpidato, tapi sedikit orang yang pandai fikih. Akan datang suatu zaman nanti katsirun qurra'uhum qalilun fuqaha'uhum. Sedikit banyak orang yang menghafal, lalu sekedik dengan paham ilmu fikih. Alhamdulillah. Jadi antum inilah wakil Allah di dunia ini. Kok bisa wakil Allah? Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksa seseorang untuk beriman. Ada pemaksaan beriman? Ampun, agak slow sekedik, dirara lucu-lucu. Biasanya ampura mengandung dia terserah dulu. Sampun terpaksa beriman. Tidak ada orang yang dipaksa beriman. La ikraha fid din, sabda Nabi. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Ini perlu diklarifikasi, perlu diklasifikasi juga. La ikraha fid dini, tidak ada pemaksaan dalam agama. Maksudnya dinarak dengan wah paksa dalam Islam, tidak ada. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dinarak dengan wah paksa Nabi. Darak dengan wah paksa berislam dinarak. Mau Islam silahkan, mau tidak silahkan. Tapi begitu kita berkomitmen masuk Islam, begitu kita berkomitmen Islam, maka di sanalah kita harus istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah dalam beribadah. Fastaqim kama umir, firman Allah. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqamah al-istiqamatu ay fastaqim fil ibadati bisyari'ati, istiqamah dalam syariah, dalam ibadah. Walillahil mathalul a'la, contoh kecil sih. Lamun makin tiang Arab misal batuk, apa batuk sih deh? Oh dia batuk. Oh enak mau asal itu lukalis dulu, enak ini lukalis dulu nih sebelum makan, setelah makan. Oh dia keluar duren, manggis. Kira-kira nyadu atau dek dengan sasid badak ni ke? Nyadu atau dek? Nyadu atau dek? Kami nama dek nyadu. Saya jadi barang-barang. Tuhan guru cak jalan lagu dia ngerti sama dia. Pasti pelungguh sami tidak nyadu ke? Tapi sila lumba le dokter makin. Ketika pelungguh sami memilih dokter itu, berarti pelungguh sami sudah beriman kepada dokter itu. Berarti nabi-nabi sak bahasa dokter nikir ada pati atau tidak? Ada pati kembali.
karena pelunggu kami sudah beriman dulu, percaya kepada dokter itu, berarti Nabi sak bahasa dokter ada pati ada satu. Sampun ra dengan begitu ke dokter. Beda deh. Sim suruh kena mau ambil juga di situ. Beda deh. Ada yang kena mana? Sini dokter teman tadi. Sini. Oh jadinya tidak mudah. Ini dokter dia. Ya guna sak sekolah 10 tahun baru balik sak tahu ini apa guna? Dokter akan marah ketika dipertanyakan akan dalilnya, dipertanyakan akan keabsahannya. Guru besar Al-Maulullah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyar, beliau pernah marah kepada seseorang yang bertanya kepada beliau, arah dengan perketuan kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyar terhadap suatu hukum. Kemudian orang tadi bertanya, "Tidak dalil?" Nunasang Nabi dalil. Dokter doa itu ketua Nabi dalil. Ini Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyar ditanya sama orang Madani, mana dalilnya? Apa jawaban Syekh Hasan Masyar? Nih dalil ini. Sorban ini dalil. Dia guna sama apa sorban, dia guna. Saya belajar lama, mempelajari agama adalah untuk mengetahui dalilnya. Dan kita sebagai muqallid, yang namanya muqallid itu adalah orang yang mengikuti ucapan orang, pendapat orang tanpa wajib tahu apa dasarnya. Jadi pelunggu sami one kanggo nilai kanggo tanpa perlu tahu dasarnya, perlu tahu dalilnya. Cukup tuan guru, cukup ustaznya tahu. Kembali ke yang tadi, iman kepada Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, berarti kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. One kanggo, nendek kanggo, tegawe atau dek, gawe. Lalu sekarang siapa sebagai wakil Allah yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh? Kan kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Allah tidak pernah datang kepada kita. Oh sida, nih kanggo dek telur, nih dek kanggo. Arah waktu datangin sama Taala. Arah? Tidak ada. Berarti kita mengetahui Allah. Kita menjalankan syariat Allah melalui wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Siapa wakilnya Allah? Saya wakilnya Allah. Saya wakilnya Allah. Dia tahu kan? Saya wakil. Sama seperti sekarang, siapa wakil pemerintah dalam segi agama di tempat kita? Pak Kuah kan? Nabi sak bahasa Pak Kuah, kamu kanggo merari, ini kanggo merari, ini mau surat, ini mau surat. Domeh Pak Kuah? Ya? Enggak. Begitu pula kita harus percaya mengikuti wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Siapa wakil Allah? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wal rusul. Dan kita sekarang di sini nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti wakil kita, wakil Allah di muka bumi ini adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun dah berdait kajian Nabi. Sampun. Maik kedua nih dulu, ustaz nih kedua. Ustaz, makin lamun beudu kaduai sembe ya, ociat. Ceplak. Sahabat deh. Akan desa. Saya ibadah. Yo, bukan itu. Saya ibadah tak desa. Guru, ini mau dipatian guru atau nabi? Nanti saya ingin pilih guru atau nabi. Guru Anda mengatakan batal wudunya ketika Anda berwudu seperti tadi. Kenapa batal? Karena airnya mustamal, iya kan? Iya kan? Siapa yang bilang itu? Guru Anda. Sekarang mana lebih kawat, guru Anda atau nabi? Rasulullah bersabda,
innamal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun juga, apalagi mustaqbal. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Kecuali yang berubah warnanya, baunya, rasanya. Makin air sawudu berubah apa? Berubah rasa, berubah warna. Aneh. Nabi itu atau guru? Sila. Saya itu nabi atau guru? Timak sakit guru-guru dia dalam mangan jak. Segera kita turut nabi. Itulah yang terjadi sekarang ini kan, banyak wahabi ini selalu mereka membenturkan Rasulullah SAW, membenturkan para ulama dengan Rasulullah SAW, mempelagak para ulama kita dengan Rasulullah, mempelagak para guru kita dengan Rasulullah. Itu guru betul Nabi kan ini. Hati kecil kita lama-lama akan tergerus dan mengatakan, oh salah, tak tajah si guru ini. Nabi belum nangis. Coba keduanya, mending ini kedua atau baru. Wah, ada aja Nabi ini kedua. Ya, kan tadi wakil Allah di muka bumi adalah Nabi. Berarti kita harus mengikuti kata Nabi. Oke, kita ikuti kata Nabi. Lalu saya sawah berdaya ke Nabi. Dia berdaya. Alhamdulillah. Secara manaman mungkin, tapi secara yaqadzatan, sekalipun secara yaqadzatan juga ada orang berjumpa dengan Nabi, atau secara manaman ada orang berjumpa dengan Nabi lalu memberikan syariat. Kanggo tepati atau di Arabnya mimpi kajian Nabi misal makin. Dalam mimpinya Nabi Muhammad memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya. Wajib mati atau tidak? Akan ente. Nabi bersabda, "Marra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang telah melihatku saat dia tidur, berarti dia seolah-olah sudah melihatku. Yang kata dalam keadaan, berarti orang yang bermimpi dengan Nabi benar-benar. Kenapa? Lianna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan itu tidak bisa menyerupakan aku. Berarti lamun dengan berdayat kanjeng Nabi, kemudian Nabi memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya, wajib tepati atau tidak? Wajib cerai istrinya atau tidak? Akannya wajib, akan tidak? Yuk, enggak, ini sudah ada, dan Nabi bersabda bahwasanya siapapun yang melihat aku saat dia tidur tentu dari kaca aku. Iman Nabi itu. Sila. Wajib mati atau tidak? Ya? Wajib maksudnya. Tidak wajib kita mati. Kenapa? Karena bukan nabinya yang dipertanyakan, tapi orang yang mimpi itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena an-naimu la aqla lahu. Dengan saat terem itu ada akal. Sama juga sekarang. Ketika ada orang yang mengatakan qala Nabi, qala Rasul, bukan kita tidak percaya kepada nabinya, tapi kita itu kurang percaya kepada orang yang menyampaikan, menerjemahkan ucapan itu. Karena yang kita ikuti pada dasarnya adalah siapa? Yang kita ikuti apa? Yang kita ikuti adalah pemahaman kita, pemahaman orang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap ucapan Nabi. Jadi kita mengikuti Imam Syafi'i bukan ikut Imam Syafi'i, tapi kita ikuti pemahaman Imam Syafi'i terhadap Nabi. Kalau yang bilang tadi itu saya pemahaman, karena pemahaman kita sendiri. Oh berarti menurut hadis itu ndek bekanggo dekat dua ayat naik mustahil. Pemahaman siapa nih ke? Pemahaman kita. Tapi ketika ada guru yang dari gurunya mengatakan ini tidak boleh, itulah hasil pemahaman seorang guru dari hasil ijtihadnya. Jadi lamun anak Wahabi mungkin kena menurut Nabi atau menurut ketua nih. Saya sama berani ke Nabi ini kita turun. Nabi itu kita turun. Ini kan hadis Sahih Bukhari. Berarti ektor Bukhari jadi dia. Nik paham lah berarti, dia terjemahan. Berarti ada
mengikuti orang yang menerjemahkan. Tapi ketika kita sudah mengikuti yang baku, mengikuti pemahaman ulama, berarti kita mengikuti Nabi melalui pemahaman ulama tadi. Ia pun luar biasa lalu faqih itu. Faqihun wahidun itu satu orang faqih itu khairun min alfi abid. Ini hadis, tapi hadisnya agak dhaif, bahkan qarib al munkar, tapi maknanya sahih. Hadis faqihun wahidun, sekek dengan alim itu lebih bagus daripada 1000 dengan ahli ibadah. Kenapa? Karena tadi dia katakan wakil Allah di muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah pewaris Nabi? Siapakah wakil dari wakil Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Inilah yang di depan-depan kita ini. Beliaulah calon-calon ulama masa depan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang jarang bisa dicetak. Karena yang diajarkan di sini namanya ilmu apa? Apa tadi amalnya? Nahwu, saraf, kemudian fikih, balaghah, mantik. Itu ilmu apa namanya? Itunya ilmu alat. Ilmu alat. Apun alat? Dua alat. Searang alat loh. Nah ini lah mengarak dari tukang berdua yang cepang sekek. Pira balik tahun pina. Pira balik tahun pina. Tak terhingga pira sampai sini dalam cepang itu. Karena dia punya alat. Begitu biji-biji pelunggu sami yang di pondok pesantren ini sedang diajarkan alat untuk memahami ucapan Nabi, sedang diajarkan alat untuk memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang diajarkan alat. Karena terkadang dalilnya sama namun pemahamannya bisa berbeda. Hukumnya, produknya bisa berbeda karena beda alatnya. Ini marah menong. Ini makin tepung terigu. Tercampur isi gula, campur isi air, campur si pisang pun digoreng. Nabi jari pisang goreng. Lamun narak tepung terigu tekoloan telok, SP, pengembang, margarin, pun mixer, pun tofen, nabi jari kek jarin kan. Makin lamun narak tepung terigu dicampur isi gula, santan, pun tekolo belek-belek, nabi jari pada bahan sama tepung terigu, hasilnya beda. Iya, kenapa? Karena alatnya, prosesnya yang berbeda. Begitu pula dengan hukum. Yuk tuang guru kanggut. Ulama itu, mazhab itu bilang bisa, bilang boleh. Kenapa kita tidak boleh? Kan sama sumbernya Nabi. Iya, sumbernya Nabi sama, tapi alatnya yang berbeda. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun rashfan minal yammi au gharfan minal yammi au rashfan minal diyami. Semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berasal dari Nabi. Tapi caranya, cara pemahamannya, alatnya yang berbeda. Contoh, yang kasih satu contoh saja. Az-ziyadatu 'ala an-nassi naskhun indal hanafiyyati wa takhsisun inda ghairihim. Ada satu kaidah alat ini mengatakan apa? Az-ziyadatu 'ala an-nassi naskhun indal hanafiyyati wa takhsisun inda ghairihim. Az-ziyadatu 'ala an-nassi, pemahaman yang lebih terhadap satu nas, satu kata, itu adalah nasakh, adalah penghapusan makna, penghapusan hukum dalam mazhab Hanafi.
Namun dalam mazhab yang lain itu sebagai penjelasan. Mazhab Hanafi mengatakan nasakh, mazhab yang lain mengatakan penjelasan. Contohnya, kita tawaf di Masjidil Haram itu harus ada wudunya atau enggak? Coba sama lumpah haji nih kan. Lamun tawaf pelek Ka'bah nih harus nara wudu atau enggak? Ya? Kenapa enggak mesti? Iya. Tawaf di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah dalam mazhab Hanafi Syafi'i wajib itu bersuci. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak wajib bersuci. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Wal yatawafu bil baitil atiq. Maka tawaflah kalian di Ka'bah, Baitul Atiq. Ada perintah tawaf. Allah memerintahkan untuk tawaf. Apakah Allah memerintahkan untuk bersuci? Tidak ada kan? Tidak ada perintah untuk bersuci, hanya ada perintah untuk tawaf. Pemahaman Imam Syafi'i bahwasanya kita harus bersuci diambil dari mana? Oh, hadis yang mengatakan bahwa tawaf itu bimanzilatus shalah. Tawaf itu sama dengan salat. Berarti kalau salat wajib suci, tawaf juga wajib suci. Apakah ada dalam nas? Tidak ada. Berarti bersuci itulah pemahaman ekstra dari wal yatawafu bil baitil atiq tadi. Ketika itu adalah sebuah pemahaman ekstra, maka itu menjadi nasakh, menjadi hukum pengganti. Berarti sekarang hukumnya yang dasar adalah tawaf boleh tanpa suci. Hukum yang kedua, tawaf itu harus bersuci. Berarti hukum yang kedua ini salah. Yang pertama, perintah tawaf tanpa ada penjelasan lebih lanjut apakah bersuci atau tidak. Hukum yang kedua, hadis yang kedua, ada perintah tawaf dan dalam keadaan suci. Berarti kan hukum yang kedua ini lebih banyak daripada hukum yang pertama. Dalam mazhab Hanafi, hukum yang kedua ini menggantikan hukum yang pertama. Namun dalam usul Hanafiyah, az-zannu al-qat'i la yunsakhu bil-dhanni. Hadis dalil yang qat'i tidak bisa dinasakh dengan yang zanni. Qat'i itu kan Al-Quran, ini hadis zanni, masih diragukan. Sesuatu yang diragukan tidak bisa mengalahkan hukum yang sudah baku. Sehingga dalam mazhab Hanafi itu tidak bisa menjadi dasar hukum untuk mewajibkan bersuci. Berbeda dengan mazhab Hanafi kita dan yang lainnya, kita pemahaman ekstra itu adalah takhsisun, sebagai penjelas daripada hukum yang pertama. Hukum yang pertama tidak ada perintah untuk bersuci, tapi di hukum yang kedua ada perintah. Berarti hukum yang kedua adalah penjelas daripada hukum yang pertama. Jadi hukum bisa berbeda dengan dalil yang sama karena alat kita yang berbeda. Jadi pijam jari kelompok Sami yang ada di sini adalah sedang diajarkan ilmu alat, sedang diajarkan tata cara bagaimana mengekstraksi hukum dari sumbernya, bagaimana memahami firman Allah, bagaimana memahami sabda Nabi, bagaimana memahami ucapan ulama. Kenyangkan ajahan alat, dan alat itu lamun tuah bedui sekantelah ilmu alat. Nih tahu baca Quran tahu? Misalnya nih, Dendek baca Quran setahun, pembuka Quran dia Malik, masih tahu baca? Masih tahu baca deh? Kenapa masih bisa baca? Karena alatnya sudah terpatri, alat untuk membaca Quran. Yang ustaz-ustaz yang sudah tamat ma'had yang bisa baca kita, tutup wah kita 10 tahun dia buka-buka. Buka Malik, tahu baca itu deh.
masih bisa dibaca. Kenapa? Karena alatnya ya yang ada. Berbeda dengan hafalan. Mudah-mudahan adik-adik kuat-kuat hafalan. Dia agak error hafalan nanti. Makin ngapal, kusit hafalan. Dengan ketuan dulu mudi ke atas pih apa? Didit dengan hafalan sebulan lu lepas ya. Berulang hafal balik. Lupa kan? Nah, hafalan itu penting, tapi hafalan itu harus dibarengi dengan alat ini, dengan alat. Jadi masya Allah, antum-antum yang ada di sini, para pengajarnya, mari tetap istiqamah untuk membentuk calon-calon perwakilan Allah Subhanahu Wa Taala yang di muka bumi ini, calon-calon ulama, calon-calon pewaris para nabi ini. Ya, Bismillah. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lam tahban niat Allah. Apa? Kapilah berlalu anjing gonggong. Bismillah, orang yang dengar. Aduh, ajar-ajar. Lewat dongkah dia. Harus dia memilih bos dia, teman dia. Ini negara. Bismillah, wah, tahu. Perbaiki niat, ya. Perbaiki niat. Lamun keru-keru segede ya. Mundur, ya. Harus keru-keru. Mundur. Ada senapi, ada meneng, nah gitu. Jangan frontal. Aduh, huwa rijal, hum rijal. Mamun ya kumamun main. Udah, harus arah undur. Harus slow santai. Nah, pura ini ke agak belok payu. Ngajian agak berat sekali, apura ina di tengah kita kederek makin lagi. Ada mah masih lah langsung jika santai-santai yang seluruh-seluruhan, ya. Alhamdulillah sampun baru pendahuluan dari ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamil Habib ini. Nah, ampura kita doakan kembali mudah-mudahan, ya. Kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti para nabi, bisa kita menjalankan sunnah nabi, menjalankan ajaran nabi, wabil khusus melalui guru besar kita Al-Mauqullah Bapak Maulana Syekh. Dan mudah-mudahan sambil umur sehat walafiat, ya. Ketika rezeki sak melimpah lagi barakah, ketika dijajari sak saleh dan saleh. Dan mudah-mudahan kita berkumpul nanti bersama dengan guru besar kita Al-Mauqullah Bapak Syekh di surga. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jalibatin li kulli khair dafi'atin li kulli syarr bisri asadil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum.